البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua kemungkinan adalah beritanya seperti yang sebelum-sebelumnya dari keluarga Abu Adam dan Ummu Adam, yang mana mereka sekian lama dekat dengan kami. Kalau betul mereka melihat kemungkaran yang disebut-sebut itu, mereka tak pernah menyebutkan itu kepada ana, kecuali untuk masalah yang terkait dengan mungkin cadar untuk wajah wanita itu matanya masih nampak. Itu kita masih proses nasihati. Memang wanita itu akalnya cuma setengah, susah cepat-cepat marah. Makanya ya kita nasihati pelan-pelan agar mau menutup semuanya dengan lengkap. Tetapi mereka kalau kita nasihati dengan keras nanti patah seperti kata Nabi. Makanya Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Dan itu bukan hanya di Malaysia, di Indonesia pun sama. Ana lihat di mana-mana sama. Makanya tidak layak untuk kemudian yang seperti ini dibesar-besarkan. Tapi kita masih proses memperbaiki sama-sama. Baik itu masalah mata yang nampak ataupun telapak tangan yang nampak. Bisa dikatakan di Indonesia dan Malaysia sama. Tak ada yang lebih dalam artian taklah sampai nampak yang aneh-aneh dan seterusnya. Taib. Ini semua untuk memalingkan orang dari fitnahnya Abu Hazim, yang mana Abu Hazim didukung oleh orang-orang Lamongan yang sebagian itu istri ustadznya itu malah wajahnya yang nampak. Itu lebih parah. Walaupun kita tahu itu khilafiyah, yang ini sudah yakin bahwasanya menutup aurat semuanya adalah wajib, wajah wanita juga wajib ditutup. Cuma tinggal kekurangan sedikit-sedikit yang seperti itu. Tapi kalau itu memang betul Abu Adam dan Ummu Adam menyebutkan itu, dan ana juga menyampaikan nasihat-nasihat itu untuk diperbaiki, bukan mendiamkan kemungkaran. Kalau mereka menuduh ana mendiamkan kemungkaran, mereka yang pendusta. Adapun untuk masalah kepergian, yaitu mengantar anak perempuan dari adik Ummu Mukbil berarti ibu mertua saya, istilahnya mertua saya. Adiknya Ummu Mukbil itu masih dari keluarga awam. Mereka pakai kerudung, tetapi belum memakai cadar wajah. Dan mereka cara berpikirnya masih cara berpikir orang-orang awam, yaitu mereka tinggalnya adalah di Selangor. Anaknya, namanya orang awam, sekolah di mana itu Universitas Perlis. Sementara anaknya tahu-tahu memang sudah berangkat ini dan itu. Suatu ketika Abu Mukbil dan istrinya diminta untuk menjemput atau yang seperti itu, mereka berhalangan. Maka ya terpaksa, bukannya anak senang-senang, anak dengan istri anak yang diminta untuk menjemput, daripada sendirian nanti malah diganggu orang di luar, istilahnya ya sudah. Mau apa daripada lebih doror lagi dikacau orang atau apa, tahu-tahu ada musibah di jalan, ya sudah kami yang membawa. Dan itu adalah kebatilan tentunya, yaitu itu adalah suatu kesalahan. Tetapi mau gimana lagi, terkadang kita dengan keluarga yang awam itu kita mampu menolak, terkadang kita tidak mampu menolak. Salah, anak katakan salah. Anak bukan seperti Hizbiyun yang kalau dinasehati tahu-tahu berusaha mencari-cari aib orang yang menasehati. Dan tidak seperti keluarga Abu Adam dan Ummu Adam, ketika keinginannya tidak tercapai, tahu-tahu membongkar aib yang selama ini mereka simpan sekian lama. Anak tidak seperti itu. Salah, kalau anak salah, anak katakan ya, anak keliru. Adapun masalah pertanyaan yang berikutnya, yaitu ta'awun dengan istrinya untuk mendatangkan itu tadi berarti sepupu dia ya, sepupu dari istri tadi membawa cake
untuk perayaan ulang tahun saudari istrinya. Ini anak tak tahu. Naudzubillah. Hukum asalnya tidak ada. Kami sekeluarga, untuk kami sekeluarga, kami tahu itu haram dan tidak ada itu ulang tahun. Itu haram dan itu tasyabuh bil kufar. Kalau ada bayinahnya, bawa ke sini. Saya pukul kepala istri anak. Kalau tak ada bayinah, berarti Abu Adam dan Ummu Adam dan sebagainya itulah pendustanya. Adapun masalah dikatakan mencela sebagian masyayikh dan menghina mereka, yang menuduh mereka itu mengekor ke Syekh Yahya, silahkan mereka yang membuktikan bahwasannya mereka bukan mengekor. Tampilkan apa definisi taklid dan tampilkan siapa yang mengekor siapa. Ana sudah berpengalaman langsung dengan para masyayikh yang selama berbulan-bulan berjuang melawan Abu Hazim. Tahu-tahu kalam mereka berubah. Ketika Ana mendatangkan hujah menghantam Abu Hazim, mereka yang mendukung habis-habisan dan seterusnya. Terus tahu-tahu begitu ada instruksi, langsung berubah tanpa ada hujah yang terang untuk membantah hujah-hujah Ana. Ini dipanggil taklid ataukah dipanggil itiba atau apa? Terserah, mau dituduh apa? Terserah. Yang penting buktinya. Itulah buktinya. Terserah, kalian tidak rela dipanggil muqallid, itu terserah. Tapi yang penting buktinya. Adapun perkataan berikutnya bahwasanya si dai ini mendiamkan perbuatan istrinya yang menyelisihi syariat, padahal istrinya ini juga pendakwah, yaitu pengajar di markis. Termasuk yang didiamkan adalah dia mendiamkan istrinya memakai hijab yang tidak syar'i, itu sudah Anda jelaskan tadi. Baik. Yang kedua yaitu membiarkan istrinya keluar di pasar malam-malam, itu dalam keadaan Ana dan Abu Mukbil sedang sakit. Sementara anak Abu Mukbil yaitu Mukbil masih kecil, tak mampu apa-apa. Sementara kami haram untuk meminta-minta dan harus segera beli obat atau beli ini, beli itu. Terpaksa. Kalau tidak terpaksa, insya Allah Ana akan selalu menemani istri Ana. Ana termasuk yang meyakini haramnya perempuan memandu, seperti pendapat Syekh Soleh Fauzan dan Syekh bin Bas, dan juga pendapatnya Syekh Yahya. Karena apa? Dorornya banyak dan menyebabkan perempuan jadi sombong memang. Tapi yang pernah Ana biarkan karena memang Ana sedang tidak sehat, Abu Mukbil pun sering sakit-sakitan dan seterusnya. Bukan untuk senang-senang. Adapun adik-adiknya yang terpaksa bekerja, ini bukan senang-senang, ini terpaksa bekerja mereka karena tak boleh minta-minta ke orang lain. Sehingga memang terpaksa mereka yang bekerja ketika Abu Mukbil sakit. Lagi pula di tempat niaga itu mereka tidak sendirian, ada paman mereka, betul-betul abang dari Abu Mukbil, dan juga ada kakek mereka di sana, di lingkungan tempat perniagaan itu ada kakek mereka. Jadi mereka tidak sendirian di situ. Dan bicara-bicara dengan lelaki dalam artian yaitu ketika sedang ada niaga. Istri saya jarang sekali untuk ikut niaga, kecuali ketika terpaksa kehabisan duit, ya sudah niaga. Kalau nggak kehabisan duit, insya Allah mereka tak ikut, istri anak tak ikut niaga. Karena kami tahu haram untuk minta-minta dan seterusnya. Maka terpaksa untuk turun tangan ketika si suami tak mampu. Kemudian apalagi ini tak tahu ya. Membiarkan istrinya bicara dengan lelaki yang bukan mahram. Ini tadi yang masalah perniagaan. Kalau yang bukan perniagaan apa? Mungkin masalah paket. Itu bukan hanya kami lah. Boleh dikatakan banyak orang yang mengalami itu, namanya ada paket atau apa. Maka bayinah harus jelas. Kalau salah, anak akan katakan salah. Kecuali kalau namanya terpaksa. Kita mau apa? Dan kita tahu di dalam fikih yang rajih adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram boleh bicara, hatta dalam Quran. Yang penting ada adab-adabnya, ada hijabnya. Adapun di pasar di Indonesia, di Malaysia yang namanya pasar memang tidak ada hijabnya. Ini kembali ke penjelasan tadi, ini terpaksa bukan karena bersenang-senang.
Sama saja pembahasannya malam atau tidak malam untuk masalah menyopir mobil itu tadi. Dan itu sangat jarang, itu hanya ketika terpaksa. Adapun kalau tuduhan bahwasanya zaujah ana bergambar dengan adik-adiknya kemudian menyebarkan di channel, maka datangkan bayinah di sini. Kalau tidak ada bayinah, maka mereka itulah pendusta. Tuduhan palsu dan itu dusta besar. Itu adalah termasuk dari dosa besar. Kalau ada bukti, saya pukul kepala istri saya. Jelas gambar makhluk bernyawa haram. Allah sangat marah. Itu kedzaliman yang paling besar. Baik. Yang penting dibuktikan, datangkan buktinya. Kalau tidak, setiap orang mampu berdusta hanya demi membela hawa nafsu dia, atau membela hizib dia, dan seterusnya. Dan salah satu alamat terbesar hizbiyah memang apa? Kedustaan. Menggunakan segala cara, dan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang yang sudah tidak dia sukai. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuduhan berikutnya bahwasanya istri ana menyebarkan fanan, berarti apa? Fanan itu apa ya? Artis, gambar artis Korea di channelnya. Bawa ke sini bayinahnya. Kalau ada saya pukul lagi kepala dia itu. Artis Korea mereka lebih hina daripada anjing. Tak layak untuk dipiara dan tak layak untuk dimuliakan. Mereka tukang zina juga. Maka datangkan bayinah ke sini. Kalau tidak ada, maka penuduhnya itulah kadzab. Alhamdulillah. Belum terjawab yaitu yang terakhir, tuduhan bahwasanya anak ini gurur, merasa kagum terhadap diri sendiri, kemudian suka menampilkan tazkiyah. Ini biasa seperti yang yaitu keadaan si penanya dan itu seperti keadaan yang disebutkan di dalam istilah orang Arab, idza sa'a fi'lul fata sa'at dzununuh. Apabila perbuatan pemuda itu buruk, maka buruk pula persangkaannya. Sementara pertama, kalau dikatakan anak ini gurur, yaitu tertipu, terpedaya pada diri sendiri dan kagum. Kalau anak sudah terpedaya dengan diri sendiri, anak tidak perlu merubah pendapat anak. Tapi coba kalian lihat, bagi yang masih punya mata dan hati, dalam 2-3 tahun ini, berapa kali anak rujuk dari suatu kesalahan ketika diingatkan. Bahkan dulu anak masih ikut Syekh Yahya dulu. Oh sekarang nggak ikut, ya mau apa? Siapa yang mewajibkan ikut Syekh Yahya? Sejak dulu Hizbiyun mengatakan, engkau itu muqallid hajuri. Dan anak mengatakan, enggak saya bukan muqallid. Dan anak alhamdulillah sudah membuktikan, anak bukan muqallid. Kalian buktikan, kalian memang bukan muqallid hajuri. Anak sudah buktikan. Tayyib. Tapi, karena kemudian sudah tegak hujah dan sebagainya, dan anak sudah neliti, seperti yang telah sering anak jelaskan, maka anak harus merubah. Menunjukkan anak tidak kagum dengan pendapat diri sendiri. Anak merujuk, dan ternyata buku anak didukung oleh para masyayikh waktu itu, dan sudah anak ceritakan rinciannya itu. Baik. Hanya saja ketika ada instruksi untuk merubah, maka anak haram. Dengan dalil apa anak merubah sementara hujah belum berubah, dan hujah belum dilawan dengan hujah yang lebih kuat oleh orang yang menyuruh untuk merubah. Ini bukan masalah ujub. Ujub dan ghurur itu untuk orang yang ketika sudah ada hujah, dia melawan hujah dan pembahasan ilmiah tadi dengan istilah kami lebih berilmu, kamilah ulama, kamilah rasikhuna fil ilm. Siapa yang gurur siapa sebenarnya? Siapa yang ujub sebenarnya? Sementara kita wajib untuk ikut kebenaran. Dan sampai sekarang anak tidak merasa anak adalah ulama, dan anak selalu mendengung-dengungkan di kalangan ikhwah bahwasanya kebenaran lebih kuat daripada para tokoh seperti yang diucapkan oleh Syekh Yahya sebelum berubah. Dan seperti yang diucapkan oleh para masyayikh sebelum berubah. Dulu setiap kali menghadapi para masyayikh besar selalu kalimatnya itu. Tapi sekarang ketika menghadapi orang macam kita, nggak ada kalimat itu. Yang ada kalimatnya apa? Ikutlah ulama, ulama lebih tahu. Iya kan? Berarti siapa yang maghrur? Siapa yang ujub? Anak tidak merasa anak ulama, tapi anak diwajibkan ikut dalil. Sementara kalian agung-agungan apa? Ikutlah ulama, rujuklah kepada rasikhun fil ilm. Baik, berarti siapa yang sebenarnya ujub? Apalagi sudah di 2 kali muhadharah, bukan muhadharah ana, muhadharah pihak sana, selalu menampilkan asar yang intinya adalah situasi orang yang belajar terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan pertama, ketika awal belajar langsung dia merasa sudah tahu segalanya. Keadaan kedua,
Dia mulai begini dan begini istilahnya, yaitu semakin membaik. Baik. Atau merasa lebih banyak yang belum dia ketahui dan semacam itu. Yang ketiga, ketika sudah mencapai level yang ketiga, tahulah dia bahwasanya dia belum tahu apa-apa. Baik. Dan ini didengung-dengungkan. Untuk siapa sebenarnya? Baik. Bagi yang memiliki mata dan kepala, memiliki mata hati, coba kita pikir baik-baik. Untuk anak sendiri, anak tidak merasa sudah banyak ilmu. Tetapi ketika hujah di hadapan kepada anak wajib ikut. Sama saja yang bicara orang besar ataukah anak kecil. Kalau dia mendatangkan dalil dengan pemahaman yang betul dari salaf, bukan pemahaman dari orang mutaakhirin, tapi dari ajaran salaf, anak wajib ikut. Baik, karena anak merasa anak tidak akan mampu menghadapi hujah. Hujah wajib untuk ditaati, bukan untuk dilawan. Siapa anak? Anak terlalu jahil untuk berani melawan yang namanya hujah. Hujah yang betul-betul hujah, bukan syubhat. Yaitu kalam yang didukung oleh ilmu, didukung oleh Quran wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itulah hujah yang hakiki. Dengan ilmu apa untuk anak mampu mengalahkan yang seperti itu? Sama saja yang mendatangkan itu orang besar ataukah anak kecil. Sementara pihak yang sana selalu mengklaim, ikutlah kami yang lebih besar, ikutlah rasikhun fil ilm, kami lebih berpengalaman, lebih. Tayyib. Berarti sebenarnya siapa yang layak dianggap maghrur, siapa yang layak dianggap ujub, dan siapa yang layak dianggap dia ternyata masih di level pertama? Jawab sendiri. Tayyib. Adapun untuk menampilkan itu, sudah Anda sebutkan dalil-dalilnya. Jadi terserah si penanya itu menuduh apa, si penanya kesakitan atau kegatalan atau mati karena panas, itu terserah. Anda punya dalil dari Al-Quran, yaitu di dalam surat Yusuf, dan punya dalil dalam sunnah banyak sekali tentang, yaitu apa? Hadis, yaitu kalam Nabi SAW. Ana nabiyyu la kadzib, ana bnu Abdul Muttalib, disebutkan oleh para pensyarah, boleh seseorang itu menampakkan keutamaan diri ketika dia khawatir orang-orang meremehkan dia karena tidak memahami atau lupa atau ini atau itu, sehingga perlu diingatkan. Demikian pula yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, demikian pula yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dalil banyak sekali dengan penjelasan dari para a'immah. Jadi alhamdulillah ana berusaha, walaupun tidak ada yang sempurna, tapi berusaha untuk ikut para salaf, dan berusaha untuk tidak melampaui salaf, berusaha untuk meyakini kita terlalu kecil untuk menyelisihi salaf. Pihak yang lain silakan menilai diri sendiri. Apakah ketika dia membela Abu Hazim itu dia ikut salaf, ataukah merasa sudah lebih besar? Berarti siapa yang maghrur, siapa yang ujub? Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada yang perlu Ana tambahkan. Memang hubungan kami dengan Abu Adam dan Ummu Adam sekeluarga itu sangat rapat, sehingga kami sering, yaitu daripada kami rela beli makanan dari luar, lebih baik beli ke sesama salafiyin. Kami pesan makanan, terutama ketika keluarga dari apa istilahnya itu ya, mertua anak itu datang, yang tadi disebut itu. Memang mereka sudah rapat dulu sejak sekolah. Dalam artian apa? Ummu Mukbil dengan adiknya ini setelah mereka tetap, yaitu sebelum mereka berkeluarga dan setelah mereka berkeluarga, memang mereka sangat rapat. Walaupun untuk nasihat mau masuk salafi ini memang berapa orang yang mau kan, tapi istilahnya memang mereka sudah berteman rapat, sehingga apa, memang keluarga itu sering datang, sehingga ya ketika keluarga itu datang, kita berinisiatif menghormati mereka, beli makanan di Ummu Mukbil, Ummu Adam. Tapi tak ada untuk buat apa itu istilahnya, menyambut ulang tahun. Naudzubillah, ini tuduhan palsu, 100% palsu. Kek apa istilahnya, kek yaitu kue tar, kalau Indonesia bilang kue tar untuk ulang tahun, ini tuduhan palsu. Kecuali kalau memang mereka sangat rajin karena demi menjatuhkan orang yang sudah mereka benci, ketika keinginan tidak terpenuhi, mereka rela untuk mencari-cari gambar-gambar di Google sebelum masuk salafi. Itu mungkin saja. Karena apa? Jarang dari kita yang masuk salafi sejak bayi, itu sangat jarang. Banyak yang ya sebelum salafi masih awam,
orang-orang awam ketika sekolah, ketika di mungkin universitas masih potret-potret dengan keluarga. Kalau dicari ada aja di Google itu. Kalau memang rela membuang waktunya demi segala cara seperti yang dilakukan oleh anak emas yang dilindungi itu, yaitu Abu Hazim, demi menjatuhkan Abu Fairuz sampai mendatangkan gambar Masjid Abror, masjid palsu itu yang tak pernah anak ke situ, tapi gambar itu dipaksakan. Padahal ternyata Masjid Abror yang dimaksudkan adalah Masjid di Kudus yang sangat sederhana itu, yang orang awam akan mengatakan kayak musola aja. Tapi yang dikirimkan ke para masyayikh, yang anak sudah membantah, tapi para masyayikh tak peduli. Bahwasanya ini tuduhan palsu. Gambar ini gambar palsu, anak tak pernah ke situ. Tapi anak emas memang dilindungi. Nah, segala cara dipakai, mungkin segala cari aib-aib dan seterusnya. Nah, mungkin kalau mau cari gambar ketika orang belum masuk Salafi, masih pernah memotret ini, potret itu, dan seterusnya. Gambar bersama keluarga, gambar bersama entah siapa istilahnya kan. Itu bukan mustahil, terutama untuk orang-orang yang apa istilahnya, yang kerja di syarikat-syarikat, punya duit banyak, sehingga kehidupan awam, banyak gambar-gambar dan sebagainya. Tapi itu adalah sebelum masuk Salafi. Setelah masuk Salafi, insya Allah berusaha memperbaiki diri. Jadi masih anak tantang itu Abu Adam, Ummu Adam, dan para antek-anteknya. Siapa yang mampu mendatangkan bayinah terhadap tuduhan-tuduhan tadi, bahwasanya itu dilakukan, maksudnya tuduhan yang sudah anak nafikan, yang tidak anak nafikan, yang anak sudah sebutkan udur-udurnya tadi sudah. Tapi yang anak nafikan masalah gambar tadi dan semacam itu. Nah, kalau mampu mendatangkan bayinah dan itu dilakukan setelah keluarga ini masuk Salafiyah, bawa ke sini. Tafadhol, bawa ke sini bayinahnya. Kita insya Allah bukan hizbiyun yang segala cara dipakai untuk menjatuhkan lawan dan untuk membela diri. Tidak. Salah kita katakan salah. Tobat tinggal tobat. Insya Allah. Bukan tobat politik, bukan tobat hizbiyah yang kadzab. Insya Allah. Dan cukup Allah sebagai saksi. Dan insya Allah keadaan akan menjadi saksi. Apakah siapa yang jujur di dalam berdakwah dan siapa yang ternyata hanya melihat situasi. Dulu aktif membela, tapi begitu hawa nafsu tidak terpenuhi, langsung convert, langsung berbalik arah dan seterusnya. Biar Allah dan Rasulnya, biar Allah dan kaum mukminin yang jadi saksi. Siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang beragama hanya sesuai hawa nafsu. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini tadi anak diberitahu ternyata yang dimaksudkan gambar, mungkin bergambar di channel dan sebagainya, dilihat dari terjemahan di bahasa Indonesianya, yaitu di Twitter. Kenapa nggak ditulis di bahasa Arabnya Twitter? Itu ternyata anak tanyakan ke zaujah anak itu ketika dia masih belum ngaji, masih sekolah, namanya anak sekolah. Insya Allah begitu tahu itu adalah haram, dia bilang tidak pernah sejak dia pulang dari Yaman, tak pernah dia main Twitter, nampilkan gambar-gambar makhluk bernyawa dan semacam itu. Makanya tantangan anak tetap setelah dia ngaji Salafiyah, ternyata dia masih bergambar makhluk bernyawa, atau menggambar dirinya, atau menampilkan istilahnya tadi itu fanan, yaitu artis Korea, bawa ke sini buktinya. Bawa ke sini, bahwasanya itu dilakukan setelah mengaji. Adapun sebelum mengaji, hendaknya masing-masing tahu diri. Apakah sebelum dia tahu kebenaran itu dia langsung otomatis maksum? Maksum pun tidak, setelah ngaji pun tidak maksum. Tapi hendaknya tahu dirilah untuk sampai rela demi menjatuhkan lawan, dia rela untuk membuat berita-berita seperti itu. Sudah tahu ini dilakukan ketika orangnya belum ngaji. Gimana dibongkar macam itu? Ini segala cara dipakai oleh keluarga Abu Adam, Ummu Adam, na'udzubillah. Dan itu bukan hanya sekali, dua kali. Banyak sekali di sini. Mereka menuduh dengan itu adalah penyakit-penyakit mereka. Banyak tuduhan-tuduhan yang itu adalah penyakit dari mereka atau anak-anak mereka. Tapi kami tahu ini adalah perkara pribadi. Ini adalah perkara yang memang sulit dihindari. Misalkan, bukan berarti yang disebutkan di soal-soal tadi. Tapi banyak ketika mereka di sini itu. Tapi diperbaiki sama-sama dan seterusnya, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk dibongkar. Ketika sudah tidak suka baru dilaporkan ke orang.
apalagi sampai rela, tadi terputus, apalagi sampai rela untuk mencari data-data ketika orangnya sudah tahu ini dilakukan ketika dia belum ngaji. Mestinya tahu diri lah untuk kemudian rela menggunakan segala cara menjatuhkan orang sampai seperti itu. Namanya orang belum ngaji, belum tahu. Nah, makanya datangkan bayinah, ini dilakukan setelah dia ngaji tentang gambar-gambar tadi. Bergambar dengan keluarga kah, atau menampilkan gambar apa itu namanya, artis Korea lah, atau entah artis Kutub Utara atau apa. Datangkan bayinahnya ke sini. Itu dilakukan adalah sebelum dia ngaji, setelah dia ngaji. Dan seterusnya. Tapi intinya, kesimpulannya, pengekor hawa nafsu akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang yang tidak mampu untuk mereka kendalikan dan tidak mampu, dan mereka nilai tidak memenuhi keinginan mereka. Segala cara dipakai, bukan menggunakan kejujuran dan mengikuti batasan-batasan syariat. Baik. Kalau emang ada nasihat terkait dengan gambar atau apa, kalau kebetulan ada misalkan ternampak, beritahu sebagai walinya, beritahu. Apakah wali kalian adalah siapa yang di mana? Apakah wali dari istri ana itu adalah yang di Kuningan? Atau dari para masyayikh itu? Walinya adalah ana, istri ana itu. Atau mungkin wali yang kedua yaitu ayah dia. Kalau emang niatnya adalah kebaikan, bukan niatnya adalah menjatuhkan dengan segala cara. Baru kalau memang ana sendiri terbukti, ana malah membela ahli batil, membela para tukang gambar, membela mubtadi'ah. Boleh disebarkan kemana-mana. Itu baru betul caranya. Kalau emang ikhlas lillahi ta'ala dan ikut salafiyah, bukan ikut jalan syaitan. Segala cara dipakai, yang penting orang yang tidak berjaya dipeluk, tidak berjaya untuk dimasukkan ke dalam klannya, kemudian ditendang, dibuang macam itu dengan segala cara untuk agar dia jatuh dan terpijak. Makanya sekali lagi, fitnah-fitnah ini akan menjadi bukti siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang hanya ikut hawa nafsu. Walhamdulillahi rabbil alamin.